Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam materi kita, yaitu masih di bidang digital, yaitu tentang penyederhanaan fungsi logika. Ya, ini pelajaran yang sangat yang banyak yang disukai, ya, karena fungsi logika ini banyak yang suka. Nah, ini. Oke, jangan lupa sebelum materi kita lanjut, ya tekan tombol subscribe-nya dulu, ya, dan tonton videonya sampai habis supaya paham dan jelas, sehingga nanti tidak kesulitan dalam pembelajaran. Nah, baik, kita lanjut untuk materi kita pertama, yaitu tentang penyederhanaan fungsi logika. Oke, untuk penyederhanaan fungsi logika itu ada beberapa metode, tapi yang paling sering kita gunakan adalah metode yang paling sederhana, yaitu adalah metode dari bentuk standar dan kanonik Boole, ya, karena aljabar Boole. Kemudian ada apa yang dikatakan dengan metode standar, yaitu dimana dia ada dua buah yang kita sering pakai, yaitu dengan metode standar yang product of sum atau POS, kemudian ada sum of product atau SOP. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan apa itu POS, apa itu SOP di berikutnya. Oke. Kemudian bentuk yang kedua yaitu menggunakan metode Carnot map. Carnot map ini adalah, atau disebut dengan key map, adalah bentuk penyederhanaan fungsi logika yang sering dipakai untuk yang lebih paling sederhana daripada kita menghitung atau menggunakan perhitungan yang lebih rumit. Nah, ini untuk itu, untuk Carnot map kita akan bahas di sesi berikutnya. Kita akan bahas dulu dari bentuk yang standar atau bentuk kanonik Boole. Oke, kita langsung ke materi kita yang menggunakan metode standar. Oke, bentuk standar atau kanonik. Di sini kita akan tahu dulu tentang apa itu bentuk standar yang dikatakan dari tadi, ada POS dan SOP. Oke, kita bahas ini. Ada product of sum atau SOP, ya, atau POS, kira product of sum ini atau POS ini sering kita gunakan untuk penyederhanaan fungsi logika, yaitu dengan suatu metode penyederhanaan fungsi logika dengan menyederhanakan, ya, fungsi yang outputnya, kita melihat outputnya yang berlogika 0. POS itu yang kita sederhanakan adalah yang kita melihat outputnya yang berlogika 0 pada tabel kebenaran atau pada truth table. Di sini nanti kita akan buat persamaannya dulu, nanti kemudian baru kita olah atau kita sederhanakan dengan metode POS. Ingat, yang nilainya outputnya adalah berlogika 0. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu B, yaitu sum of product atau SOP. Nah, dari yang kedua ini adalah sum of product, ini adalah hampir sama, cuma sedikit perbedaannya, yaitu di suatu metode penyederhanaan fungsi logika dengan menyederhanakan fungsi yang outputnya berlogika. Nah, ini berarti outputnya berlogika 1, nah, pada tabel kebenaran. Oke, ini, ya. Kemudian untuk memperjelasnya kita bisa lihat contohnya, ya. Ini contohnya. Oke, ini ada suatu tabel kebenaran. Kita lihat, ini ada tabel kebenaran. Oke, ini ada tabel kebenaran di mana ini ada fungsi, nanti kita bisa disederhanakan, ya, dengan metode SOP atau POS. Nah, di mana di sini untuk tabel kebenaran di sini adalah suatu contoh di mana yang dikatakan nanti dengan disederhanakan dengan metode POS, yaitu yang di outputnya, ingat di outputnya di sini, kemudian yang berlogika 0 ini.
ya. Berlogika nilai 0 itu dapat disederhanakan nanti dengan metode POS. Nah, nanti kita akan lebih jelaskan lebih lanjut di berikutnya. Kemudian yang berlogika 1 yaitu dapat kita sederhanakan dengan metode SOP. Ya, di sini dalam tabel kebenaran ini nanti kan bisa jadi lebih dari 1 untuk outputnya yang bernilai 0 dan lebih dari 1 yang outputnya bernilai 1. Nanti tergantung familiarnya menggunakan metode SOP atau menggunakan POS yang paling mudah nanti. Oke, kita lanjut. Oke, kita teruskan di sini nanti untuk dalam menyelesaikan metode standar ini dengan POS atau SOP kita butuh namanya nanti kita penulisan persamaan dalam suatu tabel kebenaran di sini. Untuk itu sebelumnya kita mengingatkan kembali bahwa berkaitan dengan gerbang logika digital ini ada beberapa penulisan dalam bentuk yang hampir mirip dengan matematiknya, yaitu berkaitan dengan tanda, ya, tanda penulisannya. Ya, di sini contoh yang paling sederhana adalah di sini ada tanda dot atau titik, yaitu adalah dibaca logika N atau dibaca N, ya. Kemudian ada tanda plus, itu bisa dibaca OR. Nanti kalau ada tanda plus itu baca OR. Ya, oke, nanti lebih jelasnya kita jelaskan di tabel kebenaran di sini. Oke. Nah. Oke, kita lihat di sini. Di tabel kebenaran di sini ada contoh tabel kebenaran di mana tabel kebenaran itu ada ini input dan output. Kemudian di sini input A, input B, kemudian M ini sebagai simbol dari output yang nanti kita akan untuk memudahkan dalam membuat persamaannya. Nah, di mana di sini nanti input ada A itu 0011, B 0101, maka nanti dari outputnya ini diminta seperti ini, outputnya 0111. Nah, nanti sesuai dengan yang diminta dari tabel kebenaran itu seperti apa. Nah, maka di sini kita penulisannya bagaimana dalam bentuk persamaannya, yaitu jika di sini menggunakan metode POS berarti kita ambil yang berlogika 0. Di sini outputnya. Maka penulisannya kalau 0 itu ada istilahnya, ada notasi garis atas di sini di outputnya, di simbol outputnya, ya, ada notasi atas di sini. Ini dibaca not, ya, dibaca not. Maka di sini penulisannya adalah persamaannya M not sama dengan A not N B not. Ini dapat disederhanakan dengan metode POS atau yang berlogika 0. Oke. Kemudian yang lainnya ini karena berlogika 1, nah, maka ini dapat disederhanakan nanti dengan metode SOP. Jadi contohnya persamaannya ditulisnya dengan sini, dari persamaan ini yaitu M sama dengan A not. Karena A di sini 0, maka di sini tulis A not. N B, B itu berlogika 1, maka tulis B saja. Nah, kemudian di sini sama, di sini M sama dengan A karena 1, B not. Nah, N B not. Nah, ini sini karena berlogika 0. Kemudian di sini M sama dengan A N B karena di sini semua berlogika 1. Oke, ini kelanjutannya. Penyederhanaan fungsi logika di sini dilakukan itu ada tujuannya, yaitu untuk lebih membuat ini sedikit atau lebih sederhana mungkin kebutuhan dari gerbang logika yang kita gunakan. Ya. Akan tetapi di situ intinya yaitu agar fungsi dari sistemnya itu nanti akan tetap sama. Ya, fungsi sistemnya itu yang diminta sebagai tabel kebenaran. Intinya menyederhanakan dari gerbang-gerbang logika itu supaya tidak terlalu banyak gerbang logikanya gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada contohnya. Kita pakai logika OR, di mana di dalam persamaannya itu tulis logika OR itu adalah M sama dengan A OR B. Ingat, OR itu ditulis di sini, OR ditulis tanda plus. Itu A OR B. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh, di sini ada logika OR. Ya. Ini di logika OR di sini
itu ada persamaan nanti seperti apa. Contoh ini penulisan persamaannya, bahwa nanti ya untuk yang kita menggunakan POS, kita menggunakan logika 0, maka penulisannya di sini adalah M0 sama dengan A0 karena di sini 0, B0 karena B sini 0, atau M0 sama dengan A0 N B0. Ini masih bisa disederhanakan dengan metode SOP. Kenapa? Ini suatu tabel kebenaran logika dari OR, tetapi di mana di sini kalau persamaan menggunakan metode SOP ini, kita lihat dalam metode POS atau SOP ini berbeda. Nah, ini untuk itu hasilnya nanti dari persamaan di sini untuk metode POS ini harus sesuai, harus sama dengan di sini. Ini logika dari logik OR, di mana logika R itu M sama dengan A OR B, A OR B. Nah, sedangkan di sini ini kondisinya masih M not sama dengan A not N B not. Nah, ini sebetulnya sama logikanya dengan ini, cuma kita buktikan untuk persamaannya di sini, atau dengan metode kalau kita pakai nilai sini nilai nol, kita pakai metode POS nanti. Ya. Sebaliknya di sini, jika kita ingin menyederhanakan dengan metode yang kita menggunakan angka outputnya 1 atau berlogika 1 outputnya, yaitu dengan metode menggunakan SOP. Di mana SOP ini yang perlu diperhatikan adalah ini penulisannya. Di sini tadi kan sudah di atas diuraikan dengan persamaannya, urutannya, cara penyederhanaannya nanti seperti apa. Nah, maka di sini outputnya M ya sama dengan A not NB or A NB not or A NB. Nah, ini suatu persamaan dari logika OR di sini. Cuma di sini kan masih terlalu banyak gerbang-gerbang logikanya, belum sesederhana dengan logika OR di sini. Maka nanti kita selanjutnya kita coba akan menyederhanakan dari fungsi seperti ini yang persamaannya dari menggunakan metode SOP ataupun metode POS nanti. Ya, jadi kita sederhanakan di mana dari persamaan nanti dari ini yang menggunakan SOP atau menggunakan POS di sini, nanti logikanya itu sama dengan pada fungsi logika OR gitu. Oke, selanjutnya kita coba untuk berikutnya. Baiklah, sebelum kita melakukan penyederhanaan fungsi dari logika tersebut, kita ada beberapa aturan acuan, di mana di sini adalah dikatakan dalam aturan dalam penyederhanaan fungsi logika ya di sini. Ini kaitannya dengan aljabar Boole. Nah, ini aturannya seperti apa? Ini ada kaitan dengan hukum matematik seperti apa? Kita lihat coba. Di sini ada satu hukum kumulatif. Ya, hukum kumulatif. Hukum kumulatif ini sama dengan hukum matematika, di sini hanya posisinya saja. Nah, silahkan dipahami. Sekali lagi kita ingatkan bahwa tanda baca ini di materi atau di buku-buku lain juga banyak, ya, maka harus perlu tahu. Nah, terutama ini ya ada titik dot ya, dot di sini, yaitu bahwa itu sama dengan ada tanda huruf seperti V terbalik, itu dibaca logika N. Nanti jika menemukan referensi-referensi lain yang ada tanda baca seperti ini, sama dengan dibaca logika N di sini. Kalau dot itu berarti N juga, atau kalau dalam matematika dot itu kali ya, gitu ya. Atau tanda titik di sini ya. Kemudian plus itu untuk logika OR, sekali lagi diingat-ingat, atau tanda V ini dibaca dengan logika OR sama. Jadi nanti kalau menemukan referensi lain ada tanda baca seperti ini harus paham bahwa kalau yang kayak V terbalik di sini adalah sama dengan dot atau titik di sini adalah logika N. Kemudian kalau yang V atau plus di sini adalah logika OR. Oke, hukum kumulatif. Hukum kumulatif di sini adalah seperti ini. Contoh yang paling sederhana adalah A OR B sama dengan B OR A. Kemudian A N B sama dengan B N A.
Jelas? Oke, kita lanjut. Kemudian hukum asosiatif. Hukum asosiatif di sini adalah kita asosiatif atau mengelompokkan, ya. Dimana kita akan mengelompokkan, ya. Di sini A or B or C sama dengan A or kurung B or C. Nah, ini atau sama dengan A or B dikurung or C. Nah, dan sebaliknya di sini ada logika N, A, N, B, N, C sama dengan A, N, B, N, C dikurung di sini atau sama dengan A, N, B dikurung N, N, C. Nah, ini logika seperti ini untuk di dalam hukum aljabar Boole. Kemudian di sini ada dikaitkan dengan hukum asosiatif, kumulatif, dan yang berikutnya yaitu tentang hukum distributif. Nah, ini hukum distributif atau pendistribusian di sini mohon yang nanti sering kita pakai di dalam penggunaan penyederhanaan fungsi logika dipahami kata kuncinya atau titik kuncinya di mana. Oke, kita contohkan di sini. Ada dua di sini, ya. A or sini kurung B N C. B N C. Nah, maka nih di sini maka didistributifkan seperti ini. Jadinya A or B, ini tanda bacanya N. Nah, A C. Jadi seperti ini. Nah, terusnya A or B, ini tulis di sini. Di sini A or C. Nah, di sini. Jangan lupa tanda bacaan di sini tengah ini dituliskan di sini nih. Nah, ingat ini penulisannya, jangan sampai salah. Sebaliknya di sini A, N, B or C. Nah, ini kurung yang B or C-nya. Maka ingat tanda bacanya di sini, ya. Jika di situ seperti ini posisinya yang dikurung adalah B or C-nya di sini, maka di sini tanda baca plus ini sebagai penghubungnya nanti di sini. Nah, sedangkan kalinya maka ini dikalikan sini A N B dan A N C. Maka sini A N B jadinya ini A N B, kemudian A N C ini sini. Ya. Ingat tanda baca di sini plus itu sebagai penghubungnya sini. Ya, ini juga sama. Ya. Ini jangan lupa tanda-tandanya posisinya. Oke, jelas? Kita lanjut ke hukum keempat ini, hukum istimewa, di mana ini produk dari De Morgan atau ini hukum De Morgan. Ini tidak bisa diubah-ubah, ini pasti di sini dan hukum-hukum ini digunakan untuk penyederhanaan fungsi logika. Oke, di sini ada hukum De Morgan yaitu di mana A or B dinotkan. Ini bacanya ada garis yang panjang ini, artinya itu bacanya adalah A or B dinotkan sama dengan A not and B not. Bacanya seperti itu. A or B dinotkan sama dengan A not and B not. Oke. Selanjutnya di sini A and B sama dengan A and B dinotkan. Ingat, A and B dinotkan sama dengan A not or B not. Ya, ingat-ingat tanda bacanya ini jangan sampai salah, kemudian tanda notnya di sini, ya. Oke, kita lanjut.